sama MSG-nya juga kurang. Kecewa. Tetap kurang loh. Aduh, ini tetap kurang. Tetap kurang. Oh iya. Jadi kembali lagi di podcast Samuel dan Claudia, tapi hari ini Claudianya di balik layar, tangannya kelihatan tuh di situ. Hari ini saya bersama Evan dan Richard dari Munich, Jerman. Ya, warga setempat ya. Ini ceritanya oleh-oleh buat netizen. Kita lagi jalan-jalan di Munich dan kita mau nyobain snack sambil ngobrol-ngobrol tentang kehidupan di Munich. Oke, Evan sebagai yang bawa snack, apa snack pertama yang kita harus coba malam ini? asin atau manis? Asin sih kalau gue sih. Asin. Pom bear alias apa ya? Udah. Pom itu kentang, bear itu beruang gitu ya? Jadi kentang beruang. Kentang beruang, oke. Coba dideketin dulu kamera. Seperti ini guys. Nah, pom bear. Kalau di Indonesia pom bensin, ini sini pom bear ya. Boleh sepuluh. Oke. Boleh nih dibuka silakan. Iya. Atau gimana? Oke. Kita buka dulu. Ini jarinya nggak lentik. Oke, kita ambil. Oh gitu. Bentuk beruang. Beneran bentuk. Kok kesini ini? Salah. Kamera. Oke guys, ini beruang ya, agak melengkung dan ya kayak taro sih ini. Ah ya. Gimana? Apa? Coba ya. Rasanya enak banget mau meninggoy kalau kayak taro sih. Iya benar, kurang micin. Benar. Coba kata Cici yang di balik layar apa Ci? Dia rasa saus tomatnya yang kenceng ya, kecap. Mirip taro. Sehat ya, berasa sehat ya. Berasa sehat. Kayak mengingatkan sama kalbi di Jepang kan ada yang rasanya kayak gini juga, apa sih, sarada gitu-gitu ya, salad ya, tapi ya enak sih. Iya. Ini itu juga dipanggang bukan digoreng, bukan. Kayaknya sih digoreng-goreng aja. Oh vegan. Di sini apa-apa vegan, apa-apa bio guys. Ada itu tuh yang label ABCDE itu nih. Iya. Skornya. Nutrition score ini salah satu contoh lain. Ini coklat udah seperti di Singapura. Dengar-dengar di Indonesia juga mau bikin kan sebentar lagi ya. ABCDE, sehat sampai tidak sehat. Nah ini tidak sehat nih, nih. Biasanya tidak sehat enak tuh ya. Biasanya tidak sehat enak. Yang ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Oh iya, nah ngomong-ngomong soal kentang, kenapa orang Jerman suka banget sama kentang? Gue di sini baru pertama kali lihat orang makan kentang, ya udah kentang aja gitu. Masa sih? Iya beneran. Mangkok french fries. 2 mangkok bahkan. Kentang 2 mangkok sama kecap di pinggir. Terus dia dengan bangganya sajikan itu ke anak istrinya, kayak udah makanan paling bergizi sedunia. Terus kalau kita di Indonesia kentang goreng doang, apa-apaan ini, mama marah gitu, ngamuk gitu. Apakah beda kentang Jerman itu ada proteinnya gitu mungkin? Itu di danau atau di kolam renang situasinya atau? Iya di BMP World. iya. Lagi expo lah. Oh iya. Ya sebenarnya orang Jerman emang gila kentang sih, emang kayak seperti makanan pokoknya di sini emang kentang dari zaman dulu. Oke. Tapi kalau kentang goreng atau pommes gitu ya, kalau di sini identik sama liburan, identik sama kalau ke kolam renang atau ke lagi jalan-jalan ke danau gitu. Pommes itu adalah semacam wah ini kita saatnya liburan nih, kita boleh makan junk food gitu. Kayak anak-anak juga seneng banget. Reward lah ya. Sebagai reward. Sebagai reward. Bener nggak cek? Dia bohong lagi. Kalau sebagai reward untuk jalan-jalan bener sih. Oke. Kan ada istilah juga Deutsche Kartoffel ya. Deutsche Kartoffel. Itu istilah yang orang Jerman tuh emang sekartoffel itu sampai Kartoffel tuh kentang. kentang. Kartoffel itu kentang. Jadi kayak banyak istilah Deutsche Kartoffel karena orang Jerman tuh sesuka itu sama kentang gitu loh. Jadi pelajaran bahasa Jerman, Kartoffel tuh kentang goreng tuh pommes. Iya. Bukan French fries ya. French Kartoffel gitu enggak ya. Ngarang. Oke. Jadi banyak banget ya, ada kartoffel salad, terus ada apa lagi?
pommes kan. Terus ada yang kemarin tuh yang kentang yang kayak mochi itu loh yang makan sama Richard itu. Yang cuy. Yang besar apa yang Iya. Gula kayak nodol nodol. itu juga ada. Ya ada juga. Banyak ya segala macam kentang. Jadi itu ya, kalau ke Jerman harus cobain kentangnya. biar nggak kentang. Kesimpulannya salah ya. Snack berikutnya yang manis. Ini kita coba, lu pilih deh, pilih yang mana? Haribo atau ini coklat. Snack manis. Yang manis ya, coba Haribo dah. Haribo. Oh itu yang agak asam. Kita mau coba dulu nih. Boleh. Apfelringe. Oke. Ini Haribo tapi ada asam-asamnya ya, Van ya? Oke. Apel. Dari rasa apel dia. Agak Buka ya. kasih tunjuk. Ya ini. Ini Nutri-Score-nya juga. Pasti kayak semua. makin rendah makin enak. Furmi, Furdi, Furale untuk semua nih. Kok bisa sih? Wah, Duolingo. Dari tadi bener loh. Cat bukan. Gua buka ya. Bener-bener nebak. Syukur bener tebakannya. Aku udah amazing. Iya, ada merek resek-reseknya ini. Wah, oke. Besar ya Pak. Guys, gede banget guys. Ini kalau anak saya lihat pasti kejang-kejang nih. Langsung kita coba ya. Coba Van. Asam. Ini Haribo ya? Apa bukan? Bukan ya? Oh, oke. Jadi disebut. Oh, Lidl. Nggak bisa sponsor ini ya. Nanti bisa dipip gitu kan. Coba lu mau apa kepada Lidl dalam bahasa Jerman gitu kalau mau mensponsori video ini. Enggak bercanda. Punya lagi. Malu. Kayak ngerti aja, kayak nonton aja orang dari Lidl. Tapi untuk snack jelly-jelly ini di Jerman lebih kenyal ya daripada di Indonesia. Indonesia lebih apa ya, kayak gigit putus gitu. Kalau ini tuh ada ngelawannya gitu ya. Ini merek Haribo ini yang merek apa? Merek mahalnya Cina juga sih. Ya, berikutnya kita coba yang Haribo. Ini Suse Mause. Tikus manis bener nggak? Wah, Duolingo guys. Power of Duolingo. Kita coba ya. Ini dia agak kayak marshmallow. Waduh, bentuknya begitu ya. Bentuknya begini ya, tikus guys. Kayak gigit dari kepalanya. Ya ini Lebih chewy sih. lebih chewy ya. Mungkin apa karena udah masuk kulkas juga ya? Lebih agak keras. Jadi kan, oke, jadi kalau ke Jerman nih buat yang mungkin baru pertama kali, kan kalau mau hemat, mau frugal living dong. Belanjanya di supermarket, terus masak sendiri ya di apartemen. Nah itu supermarket mana yang paling oke dari segi harga dan apa varietas? Kasta terendah sampai tertinggi gitu. Kalau di Indonesia mulai dari apa tersebut tersinggung lagi. Ya udahlah. Yang warna merah. Yang warna merah. Ya hijau gitu kan. Hijau, merah, naik ke biru. atas gitu kan. Nah, coba. Kalau di Jerman itu pasti kasta terendahnya dan supermarketnya tuh mengakui sendiri itu Aldi. Jadi mereka baru keluarin iklan katanya, iya kalau di kita lu nggak usah kumpulin bonus poin, bonus apa, lagian kalian bakal datang karena kita murah kan, gitu. Beneran mereka pede dengan murahnya gitu. Tapi Dry humor Jerman ya. dry humor Jerman. Tapi kalau kami sendiri biasa ke Aldi jarang sih beli produk fresh, misalnya daging atau buah sayur di situ karena cepet rusak, kurang bagus lah. Tapi kalau untuk kayak semacam gula atau telur atau beras gitu sih kita ke Aldi. Oke. Kasta kedua setelah Aldi. Tapi Aldi tuh di mana-mana ada ya kayaknya, nggak di Jerman doang ya. Aldi sekarang ekspansi gede-gedean sih, bahkan di US aja sekarang fast growing supermarket ini katanya chain kalau nggak salah ngalahin Walmart gitu. Oke. Terus setelah Aldi. Mungkin gue bisa bilang Lidl kedua. Lidl.
Karena Dari yang paling murah kasta paling bawah, habis itu naik ke Lidl. kalau Lidl karena harganya juga nggak terlalu mahal, harganya cocok, terus kualitas barangnya masih termasuk bagus. Jadi harganya juga nggak terlalu mahal dibandingin yang kasta-kasta yang lainnya. Jadi cukup untuk biaya untuk belanja mingguan, belanja bulanan tuh cukup banget di Lidl. Oke. Lidl ini, Bapak ini pernah jadi kasir di Lidl. Fun fact. Pernah setahun setengah 2 tahun selama kuliah jadi kasir Oke. di Lidl. Ada KPI-nya. Ada KPI-nya. KPI-nya apa tuh? Kalau misalnya teman-teman mungkin pernah lihat jokesnya kalau di Jerman nge-scan-nya tuh cepet banget gitu kan, bahkan sampai kesusahan kita ngambil itu. Karena memang ada KPI-nya, kalau semenit itu harus 30 item yang di-scan. Kalau di bawah 30 terlalu jauh kita bisa kena evaluasi. Kalau Terus sendiri lagi ya, kalau di Hero di Indonesia kan ada anak magang bantuin ngebungkusin. Kalau di sini nggak ada ya? kan ngebungkusin sendiri kan? Ngebungkusin Iya kan? Iya benar. Kosem juga ngebungkus sendiri kan semua. Ya cuman kadang kalau gue sih kasihan kalau yang ngebungkusinnya anak orang tua atau apa, sengaja diturunin sedikit lah kecepatan. Tapi kalau anak muda setelah itu langsung dikebut lagi biar KPI-nya terpenuhi. Luar biasa. Tuh Jerman guys, kasir aja ada KPI-nya. Atas lagi setelah Aldi, Lidl, Biasa Rewe ya. Warna merah logonya. Rewe atau EDK, ini ada juga ininya. Tasnya. justru EDK nih yang paling sering kita belanja karena kebetulan paling dekat sama apartemen. EDK guys, ini Weird Lebensmittel itu artinya apa? Kalau ini gue nggak bisa. We love. Iya, we love grocery sebenarnya. Coba lagi ulang. We love grocery. Waduh. Nggak sia-sia tiap hari Duolingo 1 jam sampai suaminya dicuekin kadang-kadang. Iya. Di guru gue mau Duolingo. Iya. Mama Duolingo ya setengah jam ya, diam, semua diam. Lebih sayang sama Lily sama Oscar nih tokoh-tokoh di Duolingo. Falstaff daripada sama suaminya. Nah, gantian deh. Kenapa EDK lebih atas? Karena EDK banyak barang yang impor-impor juga, ada berapa barang impor, terus ada barang misalnya yang Asia juga di EDK juga banyak, terus banyak barang-barang yang lebih dia concern untuk bagian proteinnya, bagian terutama dagingnya juga secara bahan dagingnya pun juga dia ada pemotongan yang berbeda, terus dia lebih concern untuk gimana cara potongnya, gimana cara terus dari farmnya dari mana segala macam dia diperhatiin juga sama EDK. Sedangkan kalau kita bandingin sama Aldi atau Lidl itu farmnya udah beda banget, jelas banget secara kualitasnya, secara packagingnya segala macam juga beda gitu. Jadi udah kelihatan banget harganya udah yang misalnya di Lidl satu pakung misalnya harga untuk 400 gram misalnya 5 euro, di EDK bisa 2 kali lipatnya, bisa 8 euro, bisa sampai 9 euro. Nah jadi ya itu kelihatan banget harganya. Cici kaget langsung besok tidak sudi lagi masuk EDK. Iya. Oke. Kembali lagi mencoba snack. Ini dari EDK. Ini yang beli siapa? Oh iya. Tadi gua bawa itu. Oh ini Richard bawa. Oke. Ini chips ini ya, sayur kan? Veggie chips. Ubi. Ada ubi, Coba jelasin Cak. Coba. ini ada ubi, Sambil kita pasti tunjukkan. kanan sama roti beta pasti ini. Beetroot. Beetroot. Pastikan pasti itu makan. semacam ubi Pastikan. durian lah ya. Bacanya gimana? Pasti nakan. Boleh sih. Coba dibuka. Ada pasti kanan tuh apa? Ada bionya, ada bionya. Oh, ada bio. Ada logo bionya. Bio Apa tuh artinya bio ini? apa ya, semacam organik gitu ya. Kalau di Indonesia tuh sayur organik sih. Dia mulai dari penyemprotannya segala macam, tanahnya segala macam dia organik Nggak pakai semua. pestisida gitu. Oh, dalamnya gitu guys. Udah sih, ya warna-warni ya karena dibuat dari macam-macam pastikan. Ini juga pasti kurang asin kan. Iya loh, ini apa bumbunya MSG-nya malu-malu nih Jerman. Memang Harus lebih berani lagi. Makanya pintar-pintar. Oh iya benar. Kata Cici, makanya pintar-pintar karena kalau micin bego benar juga. Kalau ke Jerman harus beli Funny Fresh, bener ya? iya, ini sponsor Liga Jerman. Ini guys,
Funny Fish. Dan harus yang ini ya, yang paprika. paprika ini paling enak katanya. Ya, kita buka juga ya. Nggak panis dulu nih. Kenapa? Nggak panis dulu. Gak apa-apa lah, mumpung potato chip lah. Ketahuan kayaknya. Oh ya, gratis juga gratis guys. Bahasa Jerman, bahasa Indonesia sama, gratis. Oh iya ya, baru Oke, belum pada nggak. Dengan kayak anak saya kemarin ke supermarket, "Pak, kok gratis? Kok kayak bahasa Indonesia?" Dia nggak tahu siapa yang nyerap dari siapa ya. Ini sama MSG juga kurang. Kecewa. Kurang loh. Aduh. Ini tetap kurang. Tetap kurang. Oh iya. Kalau Lays yang di Indonesia tuh abis makan bibir kebakaran gitu, kayak asin banget gitu kan. Cobain. Kalau gue sih hafal udah. Coba dulu. Gimana Cici? Aku paling suka yang ini Edeka. Ada kualitas ya. Ternyata ada barang ya. Ada barang. Iya. Gimana kalau yang lain? Iya, aku lebih suka yang itu karena dia tipis, jadi Yang chip freeze. lebih berasa asinnya. Itu pemirsa tidak tahu. Pemirsa bagaimana? Pemirsa, lebih enak yang Veggie chip apa chip freeze? yang chip freeze. Yang Tetap- chip freeze. tetap chip freeze. Yang veggie sih, karena yang chip freeze udah keseringan makannya. paling murah kan. Oh iya. Agak sombong bapak ini. Kenapa sih bio-bioan ini tuh ada sertifikasinya nggak kayak lu untuk menyebut sesuatu bio? Apa syarat-syaratnya gitu? Soalnya kan semua dibioin, bisa sapi bio, daging sapi bio. Ada daging babi bio. Iya, terus di sini yang gue bingung kayak protein whey bisa vegan dan bio gitu kayak, oh gimana cara bikinnya ya gitu. Mungkin ada yang tahu kebetulan. Kalau sertifikasi bio atau di sini juga kan fair trade gitu ya, itu sebenarnya nggak ada sertifikasi khusus. Jadi ada badan-badan yang certify bahwa ini tuh bio alias organik atau misalnya nanti ada yang coklat. Tapi spoiler nanti. Nggak apa-apa. Nih ada Habis ini. ada logo kodoknya Oh, fair trade karena mereka bilang kalau coklat ini dibeli dengan secara fair trade gitu, nggak terlalu murah, nggak tahu apa. Cuman pada akhirnya banyak sih reportase jurnalis Jerman yang bilang ya itu Greenwashing aja. ya bisa-bisaannya aja gitu. Cuman kalau misalnya Rewe sama Edeka supermarket itu mereka memang jor-joran untuk mastiin bionya sih. Jadi kayak mungkin mereka nggak berani bohong-bohong banget lah. Jadi pasti ada serius-seriusnya lah, ada bener-benernya juga. Jadi pestisida dan mengurangi barang-barang yang kimiawi gitu. Tapi in general setahu gua memang kalau di Uni Eropa peraturannya emang udah ketat banget. Jadi bahkan nggak bio pun itu udah jauh di bawah standar Amerika atau negara lain. Jauh lebih sehat ya. Jauh lebih sehat juga. Makanya micinnya kurang tadi. Makanya biasanya kalau pulang ke Indonesia koper setengah isinya Permecinan. iya permecin. Iya, pertama kali denger bio tuh kan dari Duolingo. Bioladen. Lily G ins Bioladen gitu. Wah, gimana udah kayak orang lokal nggak? Terpikir itu segmented kan, cuman Bioladen beberapa tempat, ternyata begitu ke sini apa-apa bio gitu. Segitunya itu di sini. Perhatiin sama kesehatan. Makanya orang Jerman juga kayaknya badannya juga ini yang notice si Cici ya. Fit gitu, tinggi gede terus hampir nggak ada yang obes. Jarang ya, kita kayaknya udah mau seminggu di Munich ngelihat orang gemuk tuh baru satu gitu. Orang Jerman betul orang Jerman tapi ya pirang gitu kan biasa. Tiap hari ya udah makannya kentang. Iya, kita bingung kan mereka makannya kentang, goreng-gorengan, daging gede itu. Aktif kali ya orang sini yang begini. Nah, menurut analisa Richard bagaimana? Karena orang Jerman menurut gue sendiri olahraganya kencang itu. Jadi dia bener-bener kalau misalnya orang sepedaan hari-hari weekend, dia bisa ada yang sepedaan sampai 60 kilo, 30 kilo sekali jalan. Atau misalnya dia pulang kerja lari, terus habis itu sambil daily activity, working daily-nya, dia juga mau ikutan Ironman segala macam. Dan memang dia concern untuk kegiatan-kegiatan yang kayak olahraganya segala macam juga. Jadi dia sangat proper banget sih. Paling yang orang gendut biasanya orang-orang yang orang-orang yang banyak bir itu jadinya beer belly itu biasanya. Iya. Itu seperti itulah ya guys, gaya hidup sehat orang Jerman.
Dari kan depan ada jalan underpass itu, orang naik sepeda ke atas, kita lewat tuh masih ada bercak darah, kirain ini jus tomat